Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah, dan seluruh pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan tugas kita sebagai mukmin, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan ibadah salat fardu berjamaah. Kemudian kita gunakan waktu untuk duduk dalam majelis ilmu agar kita bisa memahami apa yang menjadi tuntunan dari agama kita. Karena sesungguhnya ilmu itu menerangi jalan dan dia menjaga kita dari keburukan. Dan dia senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini kita dipermudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita doakan orang tua kita atas segala kebaikan dan pengorbanan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Allah tempatkan posisi yang paling tinggi di sisinya. Allah lapangkan kuburan mereka. Dan bagi yang masih hidup, orang tuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari mereka dalam kebaikan dan ketaatan, dan ditutup usia dengan husnul khatimah. Kita melanjutkan pembahasan yang terkait dengan ma yubtilus siyam atau ma yubtilus saumu umur. Apa saja yang membatalkan puasa kita? Pada pertemuan pagi kemarin sudah kita ambil beberapa poin. Yang pertama adalah di mana masuknya ke dalam rongga tubuh kita dari madmadah atau istinsyak yang berlebihan, di mana kita dibolehkan pada hukum asalnya untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung kita. Ini pada umumnya dibolehkan. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terlalu berlebihan di dalam berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung kita di saat kita berwudu. Nah, apa yang sampai ke dalam rongga kita, ke dalam rongga tubuh kita, disebabkan karena berlebih-lebihan kita di dalam al-madmadah dan istinsyak, maka ini membatalkan puasa kita. Kemudian di antara hal yang membatalkan juga khurujul mani, keluarnya mani disebabkan oleh mudawamatin nazar, di pandangan-pandangan yang sangat dalam, wa idamatil fikr, dan memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan perkara-perkara, ya, hal-hal yang barangkali membuat atau menyebabkan itu terjadi. Au qublatin au mubasyarah, atau mungkin karena dia mencium istrinya, atau mungkin langsung menggauli istrinya. Hal ini tentu batal secara hukum. Kemudian di antara hal yang membatalkan juga al-istiqa'ul amd, di mana kita memuntahkan dengan sengaja. Kita berusaha untuk muntah, kita buat sehingga kita muntah. Adapun muntah secara tiba-tiba, bukan ada unsur disengaja, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa dalam puasa kita. Kemudian di antara hal yang membatalkan juga adalah man akala
aw syariba dhannan baqa'al laili thumma tabayyana lahu tul'ul fajar. Ya, orang yang makan dan minum yang mengira masih malam atau subuh belum tiba, ternyata subuh telah masuk. Atau sebaliknya, ya, man akala aw syariba dhannan dukhulul lail, makan dan minum dia mengira waktu maghrib sudah tiba, namun ya thumma tabayyana lahu baqa'un nahar. Namun tiba-tiba ternyata maghrib belum masuk. Artinya dia masih wajib harus menahan, tapi dia sudah mengira waktu maghrib sudah tiba. Maka di sinilah letak kehati-hatian kita sebagai muadzin nanti di bulan Ramadan. Kita coba betul-betul melihat jam kita dengan baik dan benar. Kita setel jam kita dengan memperbaikinya setiap hari, ya, dengan jam yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Ya, jangan sampai ini membuatkan atau menjadikan fatal pada kaum muslimin, kesalahan-kesalahan seperti ini. Kemudian di antara hal yang membatalkan juga adalah yang makan dan minum lupa. Kemudian tiba-tiba dia ingat tidak menghentikan makanan atau minumnya dan melanjutkan ya makan dari sisa makanan yang ada di piringnya misalnya. Nah, ini juga membatalkan dan dia wajib untuk berbuka. Kemudian di antara hal yang membatalkan adalah rafdu niyatis saum, membatalkan atau menolak niat puasa. Kata dia, saya tidak perlu niat. Walau lam yakul aw yashrab in kana ghairu muta'awwil lil iftari wa illa fala. Orang yang menolak niat, saya enggak perlu niat untuk puasa Ramadan. Kata para ulama, walaupun dia tidak makan dan tidak minum, tapi dia tolak niat itu sebagai suatu kewajiban dan sebagai rukun, maka batal puasanya. Kemudian ar-riddatu fil Islam atau riddatu 'anil Islam, yaitu murtad. Ini juga batal. Orang murtad tidak wajib puasa dan ibadah puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil mubtilat kulluha tafsudus shaum. Semua yang telah disebutkan tadi adalah perkara yang membatalkan puasa. Wa tujibu qada' al-yawm, dan wajib untuk diqada. Ya, wajib untuk diqada. Alladhi fasada biha ghaira annaha la kafarata fiha. Tapi dia tidak punya kafarah. Wajib diqada, batal puasanya, wajib diqada tapi tidak kafarah. Adapun yang wajib diqada atau batal puasanya, wajib diqada disertai dengan kafarat ada dua. Kalau yang tadi adalah batal puasanya, wajib dia qada, tidak ada kafarah. Tapi yang berikut ini, dua berikut ini ada batal puasanya, wajib diqada disertai dengan kafarah. Yang pertama adalah al-jima', al-'amdi min ghairi iqrah. Ia melakukan hubungan badan di siang hari tanpa ada paksaan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul. Faqal, halaqtu ya Rasulullah. Aku telah binasa wahai Rasul. Qala ma ahlakaka? Apa yang membuat kamu binasa? Qal, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku yang melakukan hubungan dengan istriku di siang hari Ramadan. Faqala hal tajidu ma ta'ti raqabah? Qala la. Nabi mengatakan, apakah engkau punya uang untuk membebaskan budak? Maka dia mengatakan tidak punya. Qala fa hal tastati' an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Kalau engkau tidak punya uang untuk membebaskan budak, apakah engkau punya atau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ini sebagai kafaranya. Qala la. Qal fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskinan? Kalau tidak juga engkau mampu untuk mengqada atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka apakah engkau bisa memberikan makan orang miskin sejumlah 60 orang? Qala la, saya tidak punya ya Rasulullah dan tidak mampu. Thumma jalasa fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamar faqala khudh tasaddaq bihadza. Nabi kemudian membawa sesuatu ya di mana ya di situ ada tamar dalam sebuah tempat. Kemudian Nabi mengatakan, ambillah ini dan kamu sedekahkan. Qala fa hal ala afqari minna? Ya, apakah ada orang lebih miskin dari kami? Fa wallahi ma baina
labitaiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu wa qala idhhab fa'at'imuhu ahlak. Artinya Nabi mengatakan, adakah orang yang paling butuh dari kami? Kemudian Nabi menyebutkan di daerah situ, ya, antara dua labitaiha ahlu baitin ahwaj ilaihi minna. Nabi SAW ketawa, kemudian sampai kelihatan gusinya, dan kemudian kata Nabi, pergilah dan berikan makan kepada keluargamu. Ikhwan, ini yang pertama, batal puasanya, wajib qada dan kafarah. Yang kedua, al-aklu awis syurbu bila udhrin mubih. Orang yang makan dan minum tanpa ada uzur yang dibolehkan. Makan dan minum dengan sengaja tanpa ada uzur. Di hari Ramadan ini wajib bagi orang beriman. Tapi dia tidak ada sedikit pun merasa bahwa ini adalah bulan puasa. Dia makan, minum, ya, tanpa ada hal yang membolehkan dia untuk makan dan minum, dan tanpa ada uzur tertentu. Inda Abi Hanifah wa Malik rahimahullah ta'ala wa daliluhuma anna rajulan aftara fi Ramadan fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yukaffir. Ada seorang dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, bahwa ada salah seorang yang berbuka di Ramadan, kemudian Nabi SAW menyuruhnya untuk, ya, membayar kafarah. Wa hadis Abi Hurairah juga radhiyallahu taala anhu, jaa rajulun ila Nabi. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, faqal aftartu yawman fi Ramadhan muta'ammidan. Aku berbuka satu hari di bulan Ramadan dengan sengaja. Faqala sallallahu alaihi wasallam, i'tiq raqabah aw sum syahraini mutatabi'ain aw at'im sittina miskina. Nabi menyuruh tiga ini, ya, artinya pilihan, bebaskan budak atau tidak, puasa 2 bulan berturut-turut atau berikan makan 60 orang miskin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itulah perkara yang membatalkan. Namun Islam juga menyebutkan, memberikan keringanan dan perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh setiap orang yang berpuasa dari kaum muslimin di siang harinya. Yang pertama, hal perkara yang mubah. As-siwaku tulan nahar. Kita bersiwak sepanjang hari. Artinya pagi, zuhur, asar. Illa ma kana minal Imam Ahmad. Kecuali Imam Ahmad, ya. Fa innahu karihahu lis-shaim ba'da az-zawal. Imam Ahmad dalam mazhabnya mengatakan makruh setelah zawal, artinya ba'da zuhur ila al-ghurub, itu adalah dimakruhkan. Namun tetap hukum asalnya dibolehkan, namun sebaiknya dihindari. Disiwak sepanjang hari. Siwak. Yang kedua, at-tabarrud bil ma'i min shiddatil har. Kita mencoba untuk mendinginkan badan kita, tubuh kita dari sengatan panas matahari. Hari sangat panas. Kita mungkin dari luar, tiba-tiba kita ingin mendinginkan sedikit. Gak terasa badan ini lebih kuat. Bolehkah kita untuk masuk kamar mandi, kemudian kita menyiram tubuh kita? Ini boleh. Ini boleh. Artinya masuk kamar mandi, kita siram tubuh kita, badan kita agar terasa dingin. Au yaghmisahu fi. Atau mungkin kita yang dekat dengan sungai, gitu kan? Dia terjun ke sungai. Kemudian, ya, agar badannya terasa dingin. Ini dibolehkan. Tapi yang tidak boleh apa? Nah, masuk mencebur langsung minum, itu tidak boleh. Ya, ini sambil nyelam minum, itu tidak boleh itu. Yang boleh ketika at-tabarrud, untuk mendinginkan tubuh kita, kita siram, masuk kamar mandi, siram panas sekali gitu. Kita siram sampai terasa agak dingin, sudah. Atau mencebur langsung ke sungai, nyelam gitu kan. Tapi jangan sampai nyelam sambil minum air. Ini tidak boleh. Nyelam saja boleh. Taib, yang ketiga adalah al-aklu wasyurbu wal wat'u lailan. Makan dan minum, berhubungan suami istri di malam hari. Hatta yatahaqqaq tulu'ul fajar. Sampai pasti terbitnya fajar, atau sampai azan subuh. Yang keempat, as-safaru li hajatin mubahah. Boleh kita safar karena urusan yang mubah.
wa in kana ya'lam anna safarahu sayulji'uhu ila al-iftar, walaupun safarnya itu yang membuat dia mungkin bisa berbuka puasa, tapi dia boleh safar. Yang kelima, at-tadawi bi ayyi dawa'in halal. Kita boleh menggunakan obat di saat Ramadan atau di saat kita puasa dengan obat yang halal, dengan syarat tidak sampai masuk ke rongga kita. Ya mungkin obat-obat yang berkaitan dengan ya oles atau obat-obat luar. Kemudian kalaupun ada masuk dan tidak mengandung unsur at-taghdhiyah, unsur yang mengenyangkan atau makanan yang sifatnya, ya kalau infus itu jelas ya, itu bukan pengganti, terkadang pengganti makanan kita. Nah kemudian yang keenam, madghut ta'ami li tiflin saghir, melumatkan makanan untuk anak kecil. Untuk masukkan ke mulut, dilumatkan di mulut, kemudian dikasih kepada anak kecil yang belum bisa atau yang masih membutuhkan nasi yang sangat lembut atau makanan yang sangat lembut. Nah, ini dibolehkan. La yajidu may yatmaq lahu ta'amul ladzi la ghina lahu anhu. Jika tidak ada orang yang bisa melumatkannya, kecuali kita. Bisyartin alla yasila ila jawfil madhi minhu syai'. Dengan syarat ya makanan yang dilumatkan itu tidak masuk ke rongga kita. Nah, tertelan pula nanti. Ini hal-hal yang seperti ini boleh, tapi kemudian kita harus berhati-hati. Jangan sampai itu membatal atau menyebabkan batalnya puasa kita. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, apa saja yang dimaafkan? Kalau tadi adalah perkara yang dimubahkan, boleh kita lakukan. Ini sudah terlakukan, tapi dimaafkan. Hukumnya dimaafkan. Satu, bal'ur riqi awalau kathur, menelan ludah sendiri, menelan ludahnya walaupun banyak, tidak ada masalah itu. Nah, bal'ur riq, menelan ludahnya, tidak ada masalah walaupun banyak. Bahkan Ramadan itu bulan puasa sendiri, ya air ludah kita juga tidak ada ya. Tapi kalaupun ada, boleh ditelan Ustaz, boleh. Wal muradu bihi riqu nafsi la riqu ghairi. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi, yang dimaksudkan di sini adalah ludahnya sendiri, bukan ludah orang lain. Yang kedua, ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, ghalabatul qai, ya, wa illam yarji' minha syai' illa jawfi. Ya, tiba-tiba muntah, tiba-tiba terjadi muntah, itu tidak masalah. Ba'da an yakuna qad wasala ila tarfi lisani. Yang ketiga, ibtila'udz dzubab ghalabatan wa bidun ikhtiyar. Masuknya misalnya masuk tiba-tiba lalat ke mulut kita. Antum sedang bawa motor, itu kan? Sedang bawa motor tiba-tiba nguap. Masuk lalat. Sudah tertelan, masuk ke dalam. Gimana caranya? Gimana caranya? Ini dimaafkan. Di sini disebutkan bidun ikhtiyar, bukan dicari-cari gitu. Ini kalau masuk tiba-tiba gitu kan, atau mungkin yang lain, kita tidak tahu, mungkin lagi ngaji ya, buka Quran, nguap kita, masuk lalat, tertelan. Bagaimana hukumnya? Ini dimaafkan. Tidak perlu risau, dengan syarat bidun ikhtiyar, tanpa dilakukan ya dengan mencari-cari, dengan ya sengaja pula dibuka mulutnya agar masuk lalat, tidak perlu itu. Baik. Yang keempat, ghubarut tariq wal masani', atau mungkin debu yang tiba-tiba kita melewati di sebuah jalan yang di situ bangunannya ya lagi dibongkar gitu ya. Ada debu, kemudian di situ juga terdapat asap gitu ya, yang mungkin di situ ada dibakar kayu dan seterusnya gitu. Ada debu yang masuk secara tiba-tiba ke mulut kita, atau asap itu ya terhisap oleh kita, wasairul abkhirah, dan wangi-wangian yang dibakar, apa saja, misalnya bukhur ya. Orang Arab kan kayu gaharu itu dibakar ya, sehingga ada asapnya. Kalau itu tertelan pun ya, allati la yumkin at-taharrus minha, hal ini tidak mungkin kita terhindar darinya ya. Ini dibolehkan. Ya, inilah perkara-perkara ibtila'udz dzubab ya, apapun yang secara sengaja tidak kita lakukan tapi tiba-tiba saja begitu. Kemudian al-isbahu junuban, di waktu pagi tiba-tiba kita habis
salat subuh kemudian kita ngaji, mungkin lelah malamnya qiyam, tidur. Tiba-tiba junub. Mimpi tapi ya, bermimpi. Ya. Al-ihtilam fala syai'a 'ala man ihtalama wa huwa sha'im. Tidak ada masalah ya kalau dia bermimpi dan dia dalam keadaan berpuasa. Seperti Nabi katakan ya, rufi'al qalam an thalatha, tidak berlaku hukum pada 3 orang ini. Al-majnun hatta yafiq, yang gila sampai dia sembuh. Wan naim hatta yastayqid, yang tidur sampai dia terbangun. Wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia bermimpi. Al-isbah junuban ay walau yamdi alaihi an-nahar kullahu wa huwa junub. Ya. Ya, ini orang yang junub ya di pagi harinya. Kemudian yang berikutnya, al-aklu awis syurbu khata'an aw nisyanan. Makan dan minum dalam kondisi lupa, illa anna malikan yara annahu alaihi al-qada' fil fard kahtiyati minhu. Dan pada jumhur mengatakan tidak wajib diqada. Orang yang makan dan minum lupa, lupa. Rupi al-qalam tadi, dia lupa, maka kemudian tidak mengapa baginya, teruskan puasa, tidak wajib diqada. Tetapi mazhab Maliki ya, maka wajib diqada. Wa amma an-naflu fala qada alaihi albatta. Adapun kalau puasanya puasa sunnah, tidak wajib diqada ya. Man nasiya wa huwa shaim fa'akala aw syariba falyutimma shaumuh. Orang yang makan dan minum lupa dan dia dalam keadaan berpuasa, maka sempurnakanlah puasanya. Nah, itu rezeki ya. Tapi jangan pura-pura lupa, jatuhnya nanti batal ibadah puasa kita. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Artinya itu Allah ingin berikan makan dan minum kepadanya. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Barang siapa yang makan di Ramadan, di siang Ramadan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada dan tidak ada kafarah bagi dia. Inilah perkara-perkara yang dimaafkan jika seandainya terjadi. Dan juga sudah kita bahas tentang perkara-perkara yang dimubahkan bagi orang yang berpuasa untuk dikerjakan, dan tapi tetap kita mesti hati-hati. Dan ada perkara-perkara yang dimakruhkan dan membatalkan ibadah puasa kita. Tentu ini kita lebih menghindari dan menjauhinya, sehingga ibadah puasa kita selamat dan kita mendapatkan kebaikan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjalani Ramadan ini dengan Ramadan yang baik, berkualitas, yang penuh energi dalam kehidupan kita, penuh dengan keimanan yang membentuk ya jiwa, karakter kita, membentuk ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.